wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Oke. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama yang akan membahas tentang KD 3.7 dan 4.7. Oke. Ya, baik, kita akan sama-sama mendengar penjelasannya. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah tentang KD 3.7, yaitu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil observasi. Oke. Nah, yang pertama kali sebelum kita mengidentifikasi informasi, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke. Karena namanya saja adalah hasil observasi, laporan hasil observasi, berarti kalau diawali dengan kata laporan pasti berupa fakta yang sudah terjadi, gitu ya. Apalagi hasil observasi, hasil penelitian, berarti kita simpulkan adalah teks yang berisi informasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, atau lengkapnya adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau setelah dilakukan penelitian yang sistematis. Itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Karena dia hasil observasi, hasil penelitian, otomatis ya dia berisi fakta-fakta yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Ini merupakan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke jenis atau teks LHO ya. Kalau kita singkat dari laporan hasil observasi, biasa disebut dengan LHO. Biasanya terdapat dalam apa saja sih? Yang pertama, biasanya LHO itu terdapat dalam ensiklopedia. Karena ensiklopedia itu kan disusun berdasarkan fakta ya, berdasarkan hal yang memang terjadi gitu. Terus berdasarkan penelitian. Lalu selain ensiklopedia apalagi nih? Selain itu ada dalam film dokumenter. Begitu juga dengan film dokumenter. Jadi berdasarkan hasil observasi. Lalu ada juga berupa hasil penelitian. Jadi teks-teks terserah ini atau contoh-contoh ini termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah pertama untuk merinci. Jadi pertama untuk merinci, lalu mengklasifikasikan, lalu memberikan informasi tentang hewan, manusia gitu, terus objek atau fenomena yang ingin ditulis, yang sudah diteliti, yang sudah diobservasi. Itu adalah tujuannya. Baik, sekarang kita masuk ke ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah isi yang dibahas itu adalah tentang ilmu atau konsep suatu objek. Jadi ilmu atau konsep tentang suatu objek yang mau kita bahas itu ciri yang pertama. Yang kedua, objek yang kita bahas ini bersifat umum. Karena awalnya misalnya kita mau membicarakan tentang pantai atau kita mau membicarakan tentang gunung. Nah, itu berarti akan dijelaskan dulu secara umum ya, berdasarkan keilmuan, baru nanti akan dijelaskan misalnya apa sih jenis-jenis gunung itu terbuat dari apa, atau hewan apa yang biasanya hidup di gunung, tumbuhan apa gitu ya. Setelah itu menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Jadi bukan berdasarkan pendapat kita pribadi, melainkan berdasarkan sudut pandang keilmuan. Selanjutnya yang keempat, cirinya adalah objek yang dibahas itu secara sistematis dan rinci. Lalu yang kelima, merincinya berdasarkan ilmu pengetahuan atau dari sudut pandang ilmu. Itu adalah ciri dari teks laporan hasil observasi. Baiklah, kita masuk ke KD berikutnya, yaitu 4.7.
ya, menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya menyimpulkannya? Nah, kita harus tahu dulu, menyimpulkan itu kan mengambil intinya, hal pentingnya, poin pentingnya dari sebuah paragraf atau dari sebuah teks. Oke, mengambil poin penting, inti, terus hal yang menjadi poin pentingnya itu diambil dari apa? Dari kita mengetahui dulu gagasan utama dari teks tersebut, atau dari tiap teksnya kalau memang dari tiap paragrafnya kalau memang dia terdiri atas beberapa paragraf. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan gagasan utama, oke. Mengapa gagasan utama? Karena gagasan utama kan itu poin penting ya, topiknya, hal yang dibicarakan, inti dari sebuah paragraf gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan gagasan utama, otomatis kita pun bisa membuat kesimpulan. Oke. Nah, kita lihat nih tadi ya, menuliskan hal penting terus dapat dilakukan dengan cara mencari gagasan utama. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara mencari gagasan utama. Ya, sebelum kita mengetahui cara mencari gagasan utama, kalian harus tahu dulu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan utama. Mengapa kalimat utama? Ini bukan si garis miring gagasan utama, karena di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Misalnya gagasan utamanya tentang manfaat manggis banyak sekali, gitu ya. Nah, itu kalimat utamanya tuh, atau buah manggis memiliki manfaat yang sangat banyak. Oke, itu kalimat utamanya. Lalu gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya itu boleh sama persis seperti kalimat utuh dari kalimat utama, atau boleh juga kita ringkas menjadi intinya saja. Oke, jadi tadi kalimat utamanya adalah buah manggis adalah buah yang memiliki manfaat sangat banyak. Lalu kita ringkas gagasan utamanya menjadi manggis memiliki banyak manfaat, atau buah manggis merupakan buah yang banyak manfaat gitu. Oke. Jadi gagasan utama dan kalimat utama ini Ibu berikan garis miring karena itu intinya sama, tapi perbedaannya gagasan utama adalah intinya, oke? Sedangkan kalimat utama adalah kalimat utuhnya yang berisi gagasan utama yang harus ditulis dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang dikurangi. Berbeda sama gagasan utama yang boleh kita ringkas. Oke, kita lihat sekarang jenis paragrafnya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Oke, berarti ini deduktif ini gagasan utama atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Maksudnya kalau dalam paragraf itu ada 4 kalimat, misalnya ada 4 kalimat. Nah, gagasan utamanya dia termasuk deduktif, paragraf deduktif nih, berarti kalimat pertama dari awal kata sampai titik merupakan gagasan utama. Berarti 3 sisanya ini bukan kalimat utama, bukan gagasan utama, melainkan adalah gagasan penjelasan dari si kalimat pertamanya. Oke. Nah, ini cirinya dari hal yang umum ke hal yang khusus. Oke. Tadi kan kita misalnya deduktif nih ada di awal, lalu dijelaskan, berarti yang dijelaskan ini adalah hal yang umumnya. Contohnya tadi, buah manggis memiliki banyak sekali manfaat. Lalu karena dia merupakan hal umumnya, intinya, nah kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat menjelaskan tentang apa saja manfaat dari buah manggis. Lalu manfaat kedua apa? Manfaat ketiga apa? Oke, itu merupakan jenis paragraf deduktif. Oke, jadi dia ada di awal. Lalu yang kedua adalah paragraf induktif. Nah, induktif ini di akhir. Oke, polanya dari hal yang khusus ke hal yang umum. Contohnya ya, jadi di sini ada 4 kalimat lagi nih, dalam satu paragraf ada 4 kalimat lagi. Berarti kalimat 1, 2, dan 3 merupakan kalimat penjelas. Kalimat terakhirnya merupakan gagasan utama atau kalimat utamanya. Contohnya, misalnya dijelaskan buah manggis memiliki manfaat sebagai antioksidan gitu. Buah manggis juga kaya serat. Oke. Terus buah manggis juga kaya dengan vitamin C.
Oke, terus di kalimat keempatnya ini, itulah manfaat-manfaat yang terdapat dalam buah manggis. Ya, jadi ini tadi khususnya dia kaya antioksidan, lalu kaya serat, lalu ada vitamin C-nya, lalu diringkas nih, diumumkan di sini. Jadi buah manggis memiliki manfaat yang banyak atau kaya manfaat. Oke, jelas ya. Kalau induktif dari contoh baru dia masuk ke intinya. Oke, itu dari contoh paragraf induktif. Terus yang terakhir adalah paragraf campuran. Maksudnya adalah di sini Ibu tekankan, dalam setiap paragraf, satu paragraf hanya memiliki satu gagasan utama, otomatis satu kalimat utama. Kalau di sini campuran awal dan akhir, maksudnya hanya pengulangan. Lihat polanya, umum khusus umum, berarti pengulangan nih, hal umumnya diulangi. Oke, misalnya kita masih membicarakan buah manggis ya, supaya nyatu sama contoh yang tadi. Buah manggis adalah buah yang kaya manfaat. Oke, lalu dalam satu paragraf ini misalnya tadi ada 4 kalimat nih, tetap ada 4 kalimat. Buah manggis adalah buah yang kaya manfaat. Lalu dijelaskan manfaatnya tadi, kaya antioksidan, kaya serat dan vitamin C. Lalu kalimat terakhirnya nih, kalimat keempat ini diulangi lagi. Itulah manfaat yang terdapat dalam buah manggis. Lihat, perhatikan antara kalimat pertama buah manggis memiliki kaya manfaat, dan yang terakhir itulah manfaat yang dimiliki dari buah manggis. Kata kuncinya manfaat buah manggis. Ini juga manfaat buah manggis, berarti dia adalah campuran karena merupakan pengulangan. Oke, intinya tetap sama, tetap manfaat ya. Itu adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Terus kita berikan pengertian nih. Jadi gagasan utama itu apa sih? Hal yang bersifat umum, hal yang merupakan inti, hal yang merupakan topik pembicaraan, hal pentingnya. Oke, tuh jadi pengertian dari gagasan utama. Selanjutnya, setelah kita tahu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, kita akan melihat cara mencari gagasan utama. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita baca awal dan akhir kalimat. Mengapa awal dan akhir kalimat dalam satu paragraf? Mengapa? Karena tadi kan jenis paragraf itu letak kalimat utamanya ya berdasarkan letak kalimat utama. Kalau nggak deduktif, induktif, campuran. Deduktif itu ada di awal kalimat utamanya, induktif ada di akhir kalimat utamanya, campuran ada di awal dan akhir kalimat utamanya. Berarti kalau nggak awal, akhir gitu ya. Jadi kita fokus ke kalimat awal dan akhir saja nih. Lalu setelah kita baca awal dan akhir, bagaimana lagi Bu? Selanjutnya kalian tentukan yang paling umum. Karena tadi ciri utamanya yang paling umum ya. Mana yang paling umum ya kan? Yang bisa kita jelaskan tuh yang mana? Oke, yang bisa kita rinci-rinci tuh yang mana? Kalimat awal atau akhir? Oh, yang awal, berarti dia termasuk kalimat utamanya. Bu, tapi kayaknya dia dua-duanya umum deh. Dua-duanya hal pentingnya. Oke, kalau seperti itu berarti kita terapkan cara yang ketiga. Cari kata yang sering muncul, cari kata yang sering diulang. Biasanya kata yang sering diulang, sering dibahas, sering ditulis itu adalah intinya. Oke, itu cara mencari gagasan utama. Setelah kita sudah menemukan cara gagasan utamanya nih, kita sudah temukan, baru setelah itu kita gabungkan menjadi kalimat kesimpulan. Jadi misalnya teks laporan hasil observasinya ini ada 4 paragraf, berarti gagasan utama paragraf 1 kita tulis, paragraf 2 kita tulis, 3 kita tulis, 4 kita tulis, lalu kita gabungkan menjadi satu paragraf. Itu adalah paragraf kesimpulan. Nah, itu adalah cara mencari atau cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Sekarang Ibu akan memberikan contoh cara mencari kesimpulan dengan yang pertama mencari gagasan utamanya terlebih dahulu. Silakan kalian baca teks berikut.
Setelah kalian baca, kita akan lihat gagasan utamanya yang sudah ditentukan. Ini adalah contoh gagasan utama yang sudah ditentukan. Jadi ada 3 paragraf, otomatis ada 3 gagasan utama. Paragraf 1 deduktif, 2 deduktif, 3 induktif. Setelah kita mendapatkan gagasan utama tiap paragraf, lalu kita akan gabungkan menjadi satu paragraf yang akan disebut sebagai paragraf kesimpulan. Ini adalah paragraf kesimpulan yang sudah dijadikan satu dari 3 gagasan utama tadi. Jadi kalian gabungkan menjadi satu supaya terangkai dan padu. Sekarang mari kita kerjakan latihan. Kalian akan latihan membuat kesimpulan dari teks laporan hasil observasi. Caranya seperti tadi, cari dulu gagasan utama tiap paragraf, kemudian gabungkan setiap gagasan utama menjadi satu paragraf. Itu disebut sebagai paragraf kesimpulan. Nah, teks yang akan kalian cari adalah teks yang ada di buku paket halaman 132 dan ingat kerjakan di buku tulis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.